Adelia Octaviani. Ayo. Sabinila. Ayo. Aku Deren. Ayo. Aku Elga Disma. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto SEMM. Nah, untuk yang pertama ini adalah struktur modal dalam manajemen keuangan, ada komposisi atau perbandingan sumber pendanaan jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset dan operasionalnya yang biasanya berasal dari utang, debit, dan modal sendiri, equity. Nah, struktur modal menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan usahanya, apakah lebih banyak menggunakan utang ataupun modal sendiri. Kami dari kelompok 2 mendapat bagian tujuan dan keputusan keuangan. Nah, pertanyaan pertama ini akan disampaikan oleh Adelia Octaviani. Dalam presentasi ini, kami akan menjawab 5 pertanyaan dan setiap anggotanya akan mendapatkan 1 bagian pertanyaan. Saya, Adelia Octaviani Putri, akan menjelaskan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah tujuan utama manajemen keuangan dan perbedaan profit maximization. Tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau yang dikenal sebagai wealth maximization. Artinya perusahaan tidak hanya memperhatikan keuntungan pada saat ini, tetapi juga untuk keuntungan jangka panjang yang akan menguntungkan pemegang saham. Jadi ada 3 fungsi utama manajer keuangan. Yang pertama, mengambil keputusan investasi. Yang kedua, keputusan pendanaan. Dan yang ketiga, keputusan dividen. Sekarang, apa perbedaan dengan profit maximization? Profit maximization artinya perusahaan hanya fokus memaksimalkan laba bersih sebesar-besarnya. Ini terdengar bagus, tapi ada kelemahannya juga. Profit maximization hanya memikirkan jangka pendek, sedangkan wealth maximization mempertimbangkan jangka panjang. Profit maximization mengabaikan faktor resiko, sedangkan wealth maximization mempertimbangkan resiko. Profit maximization tidak mempertimbangkan time value of money, sedangkan wealth maximization mempertimbangkannya. Contoh nyatanya adalah Amazon pada tahun 2000 sering merugikan karena mengutamakan ekspansi dan investasi pada profit jangka pendek. Tapi keputusan ini justru memaksimalkan nilai perusahaan jangka panjang. Sedangkan Amazon menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Jadi, manajemen keuangan yang baik bukan hanya mengejar laba besar, melainkan mengelola sumber daya secara optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Saya Anis Pangesti, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 2, yaitu pengertian keputusan investasi jangka pendek. Untuk keputusan investasi jangka pendek adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan aset lancar perusahaan, yaitu aset yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini sering juga disebut juga sebagai manajemen modal kerja atau working capital management. Tujuan utamanya adalah menjaga likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya sambil tetap mengoptimalkan penggunaan dana. Komponen utama investasi jangka pendek, ada 4 komponen utama yang menjadi fokus keputusan investasi jangka pendeknya, yaitu ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan atau inventory, atau surat berharga jangka pendek. Untuk penjelasannya, untuk kas dan setara kas, seberapa banyak uang tunai yang harus tersedia untuk operasional sehari-hari. Untuk piutang usaha, yaitu kredit yang diberikan kepada pelanggan, berapa lama jatuh temponya. Untuk persediaan inventory, yaitu beberapa banyak stok bahan baku atau produk jadi yang disimpan. Untuk surat berharga jangka pendek adalah investasi sementara seperti deposito atau obligasi jangka pendek.
Untuk contoh konkretnya, ada berikut beberapa contoh keputusan investasi jangka pendek dalam kehidupan nyata, yaitu dalam perusahaan. Contoh satu yaitu manajemen kas. Sebuah perusahaan retail seperti Indomaret harus memutuskan beberapa kas yang disimpan di kasir setiap hari. Untuk yang terlalu sedikit bisa mengakibatkan kembalian ke pelanggan itu tidak ada. Yang terlalu banyak bisa menganggur yang tidak menghasilkan return. Ini adalah keputusan investasi jangka pendeknya. Untuk contoh kedua yaitu kebijakan piutang, perusahaan distributor memutuskan memberikan kredit 30 hari kepada pelanggan bisnis mereka. Ini berarti perusahaan menginvestasikan uang dalam bentuk piutang selama 30 hari. Keputusan ini mempengaruhi aliran kas dan likuiditas perusahaan. Pabrik makanan memutuskan menyimpan stok bahan baku untuk 2 minggu produksi. Terlalu banyak stok biasa menyimpan tinggi dan resiko kadaluarsa. Stok terlalu sedikit, resikonya terhentinya produksi. Keputusan optimal inilah yang disebut keputusan investasi jangka pendek. Pentingnya keputusan ini, keputusan investasi jangka pendek sangat penting karena kesalahan dalam mengelola modal kerja bisa membuat perusahaan yang profitable sekalipun mengalami kebangkrutan karena masalah likuiditas. Banyak perusahaan yang laba di atas kertas tapi tidak punya cukup kas untuk membayar utang jangka pendek. Perkenalkan, nama saya Ilga Bistra Agustian. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan ketiga yaitu pengertian keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan tentang bagaimana perusahaan membiayai aset-asetnya. Dari mana uang untuk menjalankan bisnis. Ini berkaitan dengan struktur modal perusahaan, yaitu kombinasi antara hutang, debit atau ekuitas modal sendiri. Yang selanjutnya sumber-sumber pendanaan. Secara umum, perusahaan memiliki 2 sumber pendanaan utama, yaitu hutang atau debit, pinjaman bank, obligasi, kredit usaha, sampai perusahaan wajib membayar bunga dan cicilan. Dan yang kedua, ekuitas atau equity, modal sendiri, laba ditahan atau menerbitkan saham baru. Tidak wajib membayar bunga tapi pemegang saham baru ikut memiliki perusahaan. Yang selanjutnya, teori modal. Teori struktur modal. Ada beberapa teori penting tentang struktur modal. Yang pertama, teori Modigliani-Miller atau MM. Dalam kondisi pasar sempurna tanpa pajak, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun dalam kenyataan ada pajak, sehingga penggunaan hutang bisa menguntungkan karena bunga hutang dapat dikurangi dari pajak. Yang kedua, trade-off teori. Ada keseimbangan antara manfaat pajak dan hutang dengan biaya kualitas keuangan atau financial dietes. Perusahaan mencari titik optimal di mana manfaat biaya. Yang ketiga adalah pecking order theory. Perusahaan lebih memilih pendanaan dengan urutan 1. Laba ditahan, 2. Hutang, dan yang ketiga menerbitkan saham baru. Ini karena penerbitan saham baru mengirimkan sinyal negatif ke pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan terkembang. Berat tahap pertumbuhan perusahaan, struktur belakang atau matang, stabilitas dan prediktabilitas arus kas. Yang selanjutnya, jenis dan nilai aset yang dimiliki perusahaan. Dan yang selanjutnya, kondisi pasar keuangan saat ini. Yang terakhir yaitu tingkat suku bunga dan kemudahan akses kredit. Terima kasih. Saya, Lisma Sabilillah, akan melanjutkan pertanyaan ketiga yaitu strategi pendanaan yang optimal secara lebih mendalam. Karakteristik perusahaan berkembang. Perusahaan berkembang memiliki ciri khas yaitu pertumbuhan penjualan tinggi, kebutuhan dana besar untuk ekspansi, arus kas mungkin belum stabil, dan masih membangun reputasi kredit. Oleh karena itu,
Strategi pendanaannya berbeda dengan perusahaan yang sudah mapan. Strategi pendanaan yang optimal untuk perusahaan yang berkembang menggunakan urutan sebagai berikut. Tahap pertama yaitu gunakan laba ditahan dulu. Jika ada laba, reinvestasikan ke dalam bisnis. Ini adalah sumber yang paling murah karena tidak ada biaya bunga dan tidak ada dilusi kepemilikan, tidak mengirimkan sinyal negatif ke pasar. Tahap yang kedua yaitu manfaatkan hutang secara terukur. Pinjaman bank atau obligasi bisa menguntungkan karena bunga dapat mengurangi pajak, namun harus terukur karena tidak memberatkan arus kas dengan kewajiban cicilan yang terlalu besar. Tahap yang ketiga yaitu terbitkan saham baru jika perlu. Di sini adalah opsi terakhir karena mengirim sinyal ke pasar bahwa saham perusahaan sudah overvalued dan mengakibatkan dilusi kepemilikan pendiri. Contoh kasus pada pendanaan perusahaan berkembang yaitu PT Bukalapak, di mana pada fase berkembang menggunakan kombinasi dana dari investor atau ekuitas dan pinjaman untuk mendanai ekspansi teknologi dan infrastrukturnya. Proporsi optimal ini memungkinkan pertumbuhan cepat tanpa membebani arus kas secara berlebihan. Jadi intinya, keputusan pendanaan optimal adalah menemukan komposisi hutang dan ekuitas yang meminimalkan biaya modal sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Halo, saya Anissa Anggraini akan menjawab pertanyaan keempat ini. Ada jelaskan konsep trade-off antara risiko dan return dalam pengambilan keputusan keuangan. Dalam dunia keuangan, ada prinsip dasar yang sering disebut tidak ada makan siang gratis, yang artinya semakin tinggi keuntungan atau return yang diharapkan, maka semakin tinggi juga resiko yang harus ditanggung. Sebaliknya, jika ingin resiko rendah, maka biasanya return yang didapat juga lebih kecil. Inilah yang disebut dengan trade-off antara resiko dan return. Dalam investasi, resiko dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama resiko sistematis, yaitu risiko yang berasal dari kondisi ekonomi secara umum, seperti inflasi, perubahan suku bunga, atau krisis ekonomi. Resiko ini tidak bisa dihindari kedua. Resiko tidak sistematis yaitu resiko yang berasal dari faktor internal perusahaan seperti manajemen yang berburuk atau masalah operasional. Resiko ini masih bisa dikurangi dengan cara diskarifikasikan. Nah, diskarifikasi itu adalah strategi dengan menyebar investasi ke berbagai instrumen atau sektor agar jika suatu investasi mengalami kerugian, yang lain bisa menutupi. Namun, diskarifikasi ini tidak bisa menghilangkan semua resiko, terutama resiko sistematis. Contoh trade-off dalam investasi, yang pertama ada tabungan di bank memiliki resiko sangat rendah, tetapi keuntungannya juga kecil. Yang kedua ada deposito, yaitu memberikan return sedikit lebih tinggi dengan resiko tetap rendah. Yang ketiga ada obligasi, pemerintah memiliki risiko menengah dan return yang lebih baik. Yang keempat ada reksadana memiliki risiko menengah tergantung jenisnya. Yang kelima ada saham perusahaan besar atau yang biasa disebut dengan blue chip, memiliki risiko lebih tinggi tetapi potensi return juga lebih besar. Yang terakhir itu adalah saham startup atau kripto, memiliki risiko sangat tinggi namun peluang keuntungannya juga sangat besar, bahkan bisa mengalami kerugian besar. Nah, dalam keputusan perusahaan, konsep ini juga penting. Manajer keuangan juga harus mempertimbangkan resiko dan return sebelum mengambil keputusan, seperti memiliki investasi, menurunkan struktur modal, atau memberikan kredit. Nah, jadi pada intinya adalah setiap keputusan keuangan pasti memiliki trade-off antara resiko dan return. Tugas seorang manajer adalah mencari keseimbangan terbaik sesuai dengan tujuan dan tingkat toleransi resiko. Framework prioritas penggunaan dana. Ketika perusahaan memiliki dana dari laba atau pinjaman atau modal baru, bagaimana mereka menentukan prioritas penggunaannya? Secara umum, perusahaan mengikuti hierarki prioritas tersebut. Yang pertama, prioritas biaya operasional. Pertama dan utama, perusahaan harus memastikan operasional secara sehari-hari berjalan lancar
agar gaji karyawan, bahan baku, utilitas, sewa tempat ini bisnis tidak bisa beroperasi. Kemudian yang kedua, membayar kewajiban hutang. Jika ada pinjaman, cicilan atau bunga harus dibayar tepat waktu untuk menjaga reputasi. Kredit dan menghindari denda atau penyitaan aset. Kemudian prioritas yang ketiga adalah investasi untuk pertumbuhan. Setelah operasional dan hutang terpenuhi, dana bisa dialokasikan untuk investasi, entah itu dengan membeli mesin baru, buka cabang, riset, atau pengembangan produk, serta bisa mengakuisisi perusahaan lain. Kemudian yang prioritas keempat adalah pembagian dividen. Jika masih ada sisa dan kondisi keuangan sehat, perusahaan bisa membagikan dividen kepada pemegang saham sebagai penghargaan atas investasi mereka, seperti studi kasus Gojek dan dalam fase berkembang. Mari kita lihat bagaimana Gojek sebagai perusahaan teknologi Indonesia menentukan prioritas penggunaan dananya saat masih dalam fase berkembang pesat. Yang pertama, dana investor yang masuk tidak langsung dibagikan sebagai dividen, melainkan diinvestasikan untuk ekspansi layanan dan pasar. Kemudian yang kedua adalah prioritas utama. Investasi dan teknologi, yaitu meliputi sistem, aplikasi, rekrutmen SDM berkualitas, dan ekspansi ke kota-kota baru. Kemudian yang ketiga, Gojek rela merugi dalam menjangka pendek subsidi ongkir, promo besar-besaran demi mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Kemudian yang keempat, keputusan ini konsisten dengan tujuan wealth maximization, mengorbankan profit jangka pendek demi nilai perusahaan jangka panjang. Kemudian hasilnya Gojek berkembang menjadi dekakorn, valuasi lebih dari 10 miliar US dollar, dan merger menjadi Goto Group. Faktor penentu prioritas dana, setiap perusahaan punya konteks berbeda. Faktor yang menentukan prioritas penggunaan dana antara lain yaitu yang pertama, fase bisnis. Startup lebih diprioritaskan pertumbuhan perusahaan matang, lebih balance antara investasi dan dividen. Kemudian yang kedua, kondisi arus kas. Jika arus kas ketat, prioritas untuk operasional dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, peluang investasi yang tersedia. Jika ada proyek dengan return tinggi atau prioritas investasi. Kemudian yang keempat, ekspektasi pemegang saham. Investor growth oriented versus income oriented, berbeda ekspektasinya. Kemudian yang terakhir, kondisi ekonomi makro. Saat ekonomi tidak pasti, perusahaan lebih berhati-hati dalam menahan kas lebih banyak. Kemudian yang presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.